Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rohim Wahinugroho dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20000005129. Hari ini saya akan menceritakan si pitung jagoan dari Betawi. Sore ini, si pitung geram sekali melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Liem. Babah Liem adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si pitung. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda dengan pajak yang tinggi. Itulah sebabnya Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si pitung bertekad untuk melawan para centeng Babah Liem. Untuk itu, ia berguru pada Haji Naipin, seorang ulama terhormat dan terkenal berilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si pitung karena beliau tahu wataknya. Ya, si pitung memang terkenal rajin dan taat beragama, serta tutur katanya sopan dan ia selalu patuh kepada kedua orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, si pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakanlah ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Liem dan centeng-centengnya. "Lepaskan mereka!" teriak pitung ketika melihat centeng-centeng Babah Liem sedang memukuli seorang pria yang melawan mereka. "Hai anak muda, siapa kau berani menentang kami?" tanya salah satu centeng. "Kalian tak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah pengecut yang biasanya hanya menindas orang yang lemah," jawab si pitung. Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si pitung. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si pitung. Namun, semua centeng itu roboh terkena jurus-jurusnya. Mereka bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mereka lari terbirit-birit termasuk pemimpinnya. Sejak saat itu, si pitung terkenal. Meskipun demikian, ia tetaplah si pitung yang rendah hati dan tidak sombong. Sejak kejadian dengan para centeng Babah Liem, si pitung memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tak tahan menyaksikan kemiskinan dan ia muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu saat, ia mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya, merampok rumah orang-orang kaya dan membagikan hasil rampokan tersebut pada rakyat jelata. Sedikitpun ia tak pernah menikmati hasil rampokan itu secara pribadi. Rakyat jelata memuji-muji kebaikan hati si pitung. Sebaliknya, pemerintah Belanda dan para tuan tanah mulai geram. Apalagi banyak perampok lain yang bertindak atas nama si pitung, padahal mereka bukanlah anggotanya. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap si pitung. Meskipun menjadi buronan, si pitung tak gentar. Ia tetap merampok orang-orang kaya dengan cara berpindah tempat agar tak mudah ditangkap. Kesal karena tak bisa menangkap si pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Piyun dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si pitung tak menyerah. Berita itu sampai juga di telinga si pitung. Ia tak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia. Lalu, ia mengirimkan pesan kepada Scott Heine. Si pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Scott Heine menyetujui permintaan si pitung. Pak Piyun pun dibebaskan dan Haji Naipin tetap disandra sampai si pitung menyerahkan diri. Akhirnya si pitung muncul, "Lepaskan Haji Naipin dan aku bebas dan kau bebas menangkapku," kata si pitung. Scott Heine
menuruti permintaannya tersebut. Haji Naipin pun dilepaskan. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuan itu. Untuk itu, kau harus dihukum mati, kata Scott Haney. Kau tidak keliru, bukannya kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak tahu dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Sudah mau mati masih sombong juga. Pasukan, tembak dia, perintah Scott Haney pada pasukannya. Pak Piun dan Haji Naipin pun berteriak memprotes keputusan Scott Haney. Bukanlah anakku yang menyerahkan diri, mengapa harus dihukum mati? Kata Pak Piun. Namun Scott Haney tak peduli. Baginya si Pitung tetap mengancam jabatannya. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyiannya. Tubuh Pitung pun roboh bersimpah darah. War. Pak Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jasad si Pitung, kemudian menguburkannya. Berkat jasad-jasanya, banyak orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Pesan moral dari cerita rakyat si Pitung dari Betawi adalah jadilah orang yang rendah hati dan berani membela kebenaran. Dan hal yang tidak boleh ditiru adalah mencuri, walaupun untuk kebaikan. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 berarti, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Sekian, terima kasih. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.